Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Gunawan. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang materi struktur pasar. Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Berdasarkan strukturnya, pasar dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna. Struktur pasar yang paling ideal karena dianggap akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang optimal efisiensinya. Selain jumlah penjual dan pembeli yang banyak, produk yang dijual jenis pasar persaingan sempurna adalah bersifat homogen. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu penentuan harga. Yang kedua, kemudahan keluar dan masuknya produsen. Yang ketiga, memproduksi barang yang sama. Yang keempat, terdapat banyak produsen di pasar. Dan yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan mengenai pasar. Peran pasar persaingan sempurna dalam perekonomian. Yang pertama, menjadi sarana bagi produsen. Yang kedua, menjadi sarana bagi konsumen. Yang ketiga, perekonomian negara menjadi lebih maju. Dan yang keempat, harga pasar bersifat datung. Kelebihannya adalah yang pertama, harga yang terjadi adalah harga pasar. Yang kedua, produsen terdorong melakukan efisiensi dan efektivitas karena tingginya pesaing. Yang ketiga, persaingan terjadi secara sehat. Yang keempat, barang tersedia dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, penjual dan pembeli sama-sama memperoleh kepuasan maksimal. Kekurangannya yaitu yang pertama, inovasi produk tidak membawa manfaat jangka panjang. Yang kedua, menimbulkan biaya sosial. Dan yang ketiga, biaya produksi semakin tinggi. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh relatif kecil. Pasar monopoli. Monopoli berasal dari Yunani, monos dan polein. Monos artinya satu dan polein artinya menjual. Bentuk hubungan antara permintaan dan penawaran yang dikuasai oleh satu pelaku ekonomi terhadap seluruh permintaan konsumen. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama yaitu industri satu perusahaan. Yang kedua, dapat mempengaruhi harga. Yang ketiga, promosi iklan kurang diperlukan. Yang keempat, tidak memiliki barang pengganti yang mirip. Dan yang kelima, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Faktor penyebab timbulnya pasar monopoli. Yang pertama, mempunyai sumber daya tertentu yang unik. Yang kedua, dapat menikmati skala ekonomi ke tingkat yang sangat tinggi. Yang ketiga, wujud dan berkembang melalui undang-undang. Dampak monopoli. Yang pertama, produsen monopoli memperoleh keuntungan lebih. Yang kedua, layanan buruk dan tidak ada reaksi. Dan yang ketiga, mengeksploitasi pembeli dan pemilik faktor produksi. Peran pasar monopoli dalam perekonomian. Yang pertama, menghindari produk tiruan. Yang kedua, stabilitas perusahaan terjaga. Yang ketiga, menurunkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Yang keempat, mendorong peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan. Dan yang kelima, mendorong penggunaan mesin-mesin terbaru. Kelebihan yang pertama yaitu skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Yang kedua, keuntungan produsen yang sangat besar. Yang ketiga, stabilitas perusahaan dapat tercapai. Dan kelemahannya yaitu yang pertama, terjadi eksploitasi konsumen. Yang kedua, konsumen tidak memiliki pilihan untuk membeli barang. Dan yang ketiga, tidak ada persaingan. Pasar monopolistik. Pada tahun 1933, Chamberlain dan Joan Robinson. Pasar yang banyak penjual yang menawarkan satu jenis barang dengan berbeda karakteristik, baik dari kualitas, bentuk maupun ukuran. Ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Yang kedua, penjual relatif mudah keluar dan masuk pasar. Yang ketiga, karakteristik barang berbeda. Yang keempat, persaingan dalam promosi penjualan sangat aktif. Dan yang kelima, penjualan mempunyai sedikit kemampuan mempengaruhi harga. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.